jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Halo kawan-kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang satu puisi yang puisi tersebut menjadi perbincangan publik, yaitu puisi Bunda Neno Warisman yang dilantunkan di malam Munajat 212 pada tanggal 21 Februari 2019. Dan acara tersebut memang acara yang dikhususkan untuk munajat, untuk berdoa, untuk keselamatan bangsa dan negara. Kemarin memang dihadiri oleh ribuan umat Islam yang ada di wilayah DKI Jakarta, berbondong-bondong hadir di Monas untuk mendengarkan tausiah, untuk melantunkan doa-doa. Kemudian juga ada ceramah dari Habib Rizik Syihab kemarin itu yang di live streaming dari kota Makkah Al-Mukarramah. Ini kemarin cukup luar biasa, yang datang ribuan orang hadir untuk bermunajat, untuk berdoa kepada Allah untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia menjelang Pilpres 2019. Karena ini kegiatan yang sakral, kegiatan yang keagamaan, maka doa-doa dilantunkan di acara Munajat 212, termasuk teman-teman puisi yang dilantunkan oleh Bunda Neno Warisman yang saat sekarang menuai polemik, menuai kontroversi, terutama yang tidak sepakat dengan puisi yang dilantunkan oleh Bunda Neno Warisman. Teman-teman, kemarin ketika di acara ILC yang dipandu oleh Karni Ilyas juga mengangkat salah satu puisi yang disampaikan Bunda Neno Warisman. Ini ditanyakan oleh Karni Ilyas, apa alasan Bunda Neno Warisman melantunkan puisi seperti itu? Apakah ini terkait dengan pernyataan tim kampanye nasional atau ketua harian dari TKN Muldoko yang menyatakan perang total? Apa ada kaitannya dengan perang total yang disampaikan oleh Muldoko? Kemudian teman-teman, Ibu Neno Warisman menjawab ketika ditanya oleh Karni Ilyas, "Nggak sama sekali, ingat juga tidak, yang saya pikirkan hanyalah bagaimana umat ini bisa memberikan manfaat dan juga kemenangan," sambung Ibu Neno Warisman. Jadi itu teman-teman yang disampaikan Bunda Neno Warisman, bahwa puisinya itu tidak terkait dengan pernyataan Muldoko tentang istilah perang total. Ini tidak ada kaitannya dan tidak pernah terpikirkan oleh Bunda Neno Warisman dia melantunkan atau membacakan puisi tersebut ada kaitan dengan pernyataan Muldoko. Jadi tidak ada sama sekali, tidak pernah terpikirkan oleh Bunda Neno Warisman untuk menjawab statement Muldoko tentang perang total kemudian disampaikan lewat puisi. Itu tidak pernah terpikirkan oleh Bunda Neno Warisman. Dan Ibu Neno Warisman menyampaikan bahwa puisi yang disampaikan itu hanyalah untuk mewakili umat Indonesia. Jadi umat Indonesia ini diwakili oleh Bunda Neno Warisman. Nah, kalau kita bicara umat teman-teman, umat itu banyak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang diwakili Ibu Neno Warisman tentu yang setuju, yang sepakat dengan puisi tersebut. Karena pasti ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat. Katakanlah yang sepakat dengan puisi Bunda Neno Warisman itu adalah pihak 02, calon presiden 02. Yang tidak sepakat tentu pihak 01. Kalau kita bisa pilah-pilah seperti itu, karena nyatanya memang seperti itu. Tidak bisa dipungkiri karena saat ini kita memang ada dua pilihan calon presiden, yaitu pihak 01 yaitu Joko Widodo Ma'ruf Amin dan pihak 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dan ketepaan teman-teman, Ibu Neno Warisman ini adalah salah seorang ketua relawan tagar 2019 ganti presiden. Otomatis Ibu Neno juga bagian dari Prabowo Sandi.
Karena itu puisi yang disampaikan oleh Ibu Neno ini banyak dikritik oleh pihak TKN, oleh pihak kelompok Joko Widodo Ma'ruf Amin. Jadi terkait dengan yang disampaikan oleh Bunda Neno Warisman bahwa ini adalah mewakili umat Indonesia, yang tentunya umat yang sepakat dengan Ibu Neno Warisman, dan beliau menyatakan alasan sebagai berikut. Jadi kemenangan ini di sini kemenangan umat. Bagaimana umat bayangkan kalau nanti ke depan, generasi ke depan nggak bisa beribadah dengan baik. Semua agama yang dimaksud, tutur Neno Warisman. Jadi jelas teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bunda Neno Warisman ini adalah mewakili umat, dan umat yang diinginkan oleh Bunda Neno Warisman ini adalah umat yang kedepannya menjadi lebih baik. Artinya bisa beribadah dengan baik, bisa ke masjid, ke gereja, artinya bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Ini yang dimaksud oleh Bunda Neno Warisman, dan memang sangat tidak relevan kalau dihubungkan dengan pernyataan Muldoko yang bagian dari tanggapan atas pernyataan Muldoko yang menyatakan perang total. Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan puisi yang disampaikan oleh Bunda Neno Warisman. Dan kemudian teman-teman, Ibu Neno Warisman menyatakan, jadi sama sekali Blas nggak ingat bahwa nggak ada di kepala saya sedikit pun kata total. Perang nggak ada sama sekali, kata Neno Warisman. Dan memang perlu kita ketahui teman-teman, bahwa Muldoko selaku Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin pernah mengatakan, mendeklarasikan perang total menjelang pemilihan presiden di 2019, dan dia sampaikan pada tanggal 13 Februari 2019. Ini pernyataan dari Muldoko. Jadi dialah yang mengeluarkan statement tentang perang total. Nah, menurut Muldoko teman-teman, istilah perang total itu yang dimaksud adalah memaksimalkan potensi agar bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2019 yang tentunya harus memenangkan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ini yang dimaksud dengan perang total menurut istilah yang disampaikan oleh Muldoko. Artinya perang total itu adalah bekerja giat, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Karena itu Muldoko menyampaikan, saat ini kita menyebutnya dengan istilah perang total, kata Muldoko di markas TKN Kebun Sirih, Jakarta Pusat pada hari Rabu 13 Februari 2019. Nah, itulah teman-teman yang disampaikan Muldoko tentang perang total. Memang dia mengakui bahwa istilah perang total ia sampaikan dalam rangka untuk berusaha untuk memenangkan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Nah, teman-teman, ketika puisi Ibu Neno Warisman ini menuai polemik, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini ada seorang ustadz, namanya Ustadz Maher. Ini mensikapi tentang puisi Ibu Neno Warisman. Dia berpendapat bahwa puisi yang disampaikan oleh Bunda Neno Warisman terkait dengan pernyataannya, yaitu meminta kepada Tuhan untuk memenangkan perjuangannya. Kalau tidak menang, dia khawatir nanti tidak ada orang yang menyembahnya. Intinya itu. Nah, menurut Ustadz Maher, bahwa puisi atau doa yang disampaikan Ibu Neno Warisman ini mengingatkan doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika perang Badar. Dan doa Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Rasulullah menyampaikan doanya, "Ya Allah, menangkan kami kaum muslimin yang sedikit ini. Karena kalau tidak menang, kami khawatir nanti tak ada lagi orang yang menyembahmu di permukaan bumi ini." Intinya itu. Jadi Rasulullah itu khawatir kalau tidak menang di perang Badar ini, khawatir nanti orang tidak lagi menyembahmu. Intinya itu. Nah, yang disampaikan puisi Ibu Neno Warisman ini identik dengan doa Nabi Muhammad ketika dalam perang Badar, yang ketika itu umat muslimin sedikit sedangkan orang kafir ini jauh lebih besar.
Karena doanya itulah akhirnya Allah mengabulkan bahwa perang Badar itu dimenangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika kita melihat teman-teman, apakah yang disampaikan oleh Ibu Nino Warisman itu dalam rangka perang Badar? Saya pikir juga tidak, karena yang dimaksud perang ini bukan secara fisik, sama dengan yang disampaikan oleh Muldoko ketika dia mengatakan perang total. Bukan berarti perang itu angkat senjata, menembaki orang, itu tidak. Tetapi yang dimaksud oleh Muldoko yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana memaksimalkan potensi untuk memenangkan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Nah, sama juga yang disampaikan oleh Bunda Nino Warisman terkait doanya itu. Jadi mohon kepada Tuhan untuk memenangkan perjuangannya. Kalau tidak menang, kami khawatir nanti tidak ada orang yang menyembahmu. Ini sama dengan doa Nabi Muhammad tadi, hampir sama. Nah teman-teman, apa yang disampaikan dalam puisi dari Bunda Nino Warisman dalam Munajat 212 itu adalah memohon kepada Tuhan untuk memenangkan perjuangannya. Artinya Ibu Nino Warisman memang harus berjuang ekstra keras, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menang pada kontestasi Pilpres 2019, yaitu bisa menang Prabowo Sandiaga Uno ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan doa Ibu Nino Warisman ketika dalam malam Munajat 212. Kalau kita bicara perang teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ibu Nino Warisman, ada sebagian yang mengatakan itu kan doa perang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kita di sini kan tidak perang. Memang yang disampaikan oleh Ibu Nino Warisman bukan dalam konteks perang, tetapi kalau Muldoko itu jelas menggunakan istilah perang, tetapi Ibu Nino itu tidak menggunakan perang. Dia hanya berdoa yang identik, yang hampir sama dengan doa Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara perang teman-teman, yang saat ini adalah memang bukan perang secara fisik, tetapi perang pemikiran, perang politik, perang asumsi, perang argumentasi, perang pemikiran. Artinya perang-perang yang dalam hal ini adalah bagaimana memaksimalkan potensi agar jagoan masing-masing nanti menjadi pemenang. Karena ujung dari perang itu adalah kesuksesan, keberhasilan. Itu adalah makna perang. Jadi bisa berarti perang itu bukan perang fisik, tetapi perang argumentasi, perang politik, perang adu ide, adu gagasan, dan sebagainya. Jadi kita mengambil positifnya, apa yang disampaikan oleh Muldoko kita ambil positifnya, bahwa ini memang perang ide, perang gagasan. Juga doa yang disampaikan oleh Bunda Nino Warisman itu juga adalah doa yang positif untuk menguatkan diri supaya menang pada Pilpres 2019. Nah teman-teman, kalau kita melihat pendapat dari beberapa tokoh terkait dengan Bunda Nino Warisman, saya mencatat ada Mahfud MD. Mahfud MD ini juga menyikapi tentang doa yang disampaikan oleh Bunda Nino Warisman dalam puisinya. Nah teman-teman, kalau kita melihat dari Mahfud MD itu juga bagian dari anggota BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi masuk dalam anggota BPIP yang ketuanya itu adalah Megawati Soekarno Putri, yang anggotanya itu ada 8, diantaranya ada Mahfud MD, Said Akil Sirot, kemudian Syafiq Ma'arif, kemudian ada lagi Kiai Ma'ruf Amin, itu juga bagian dari BPIP, Badan Ideologi Pancasila. Nah teman-teman, berikut pernyataan Mahfud MD mengenai tanggapan puisi yang disampaikan oleh Bunda Nino Warisman. Dia mengatakan, Tuhan bisa mendengar doa apa saja, tetapi manusia bisa menilai motif dari lahiriahnya. Kita bisa menilai secara lahir, tetapi Allah yang menentukan makbul atau tidaknya. Ini yang disampaikan oleh Mahfud MD, bahwa Allah itu mendengar doa hambanya. Jadi doa hambanya itu kalau berdoa ada yang dilahirkan, disampaikan dengan kalimat kata-kata, ada yang siri, ada yang di dalam hati. Semua itu Allah mendengar. Karena memang Allah itu maha mendengar. Dan orang berdoa menurut Mahfud MD adalah bisa dilihat dari lahiriahnya, dari motifnya,
kenapa dia berdoa, dan pada ujungnya nanti doa itu yang menentukan adalah Allah, dikabulkan atau tidak. Itu adalah pernyataan dari Mahfud MD. Dan kemudian teman-teman, ini ada juga pendapat dari Wapres Yusuf Kala, yang saat ini Yusuf Kala adalah pembina dari tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dia juga menanggapi doa atau puisi yang disampaikan oleh Neno Warisman. Dia mengatakan bahwa puisi Neno Warisman di acara Munajat 212 adalah bentuk kampanye yang keliru. Ini disampaikan oleh Yusuf Kala bahwa puisi yang disampaikan oleh Bunda Neno Warisman adalah bagian dari kampanye yang keliru. Padahal dalam Munajat 212 ini memang tidak ada agenda kampanye. Memang tidak boleh kampanye di acara Munajat 212. Dan Bunda Neno Warisman di acara Munajat 212 memang tidak ada niatan untuk kampanye. Dia hanya menyampaikan, melantunkan satu puisi yang menurut dia adalah mewakili dari umat Indonesia, yang setuju tentunya dengan puisinya Ibu Neno Warisman. Tetapi ini disalahkan oleh Yusuf Kala, ini adalah bagian kampanye yang keliru. Itu menurut pendapat Yusuf Kala. Itulah teman-teman beberapa tanggapan dari tokoh masyarakat maupun dari Ustadz Maher terkait dengan Bunda Neno Warisman. Nah, kalau kita garis bawahi teman-teman, bahwa puisi yang disampaikan oleh Bunda Neno Warisman ini adalah puisi yang mewakili dari sebagian umat Indonesia, yang tentunya yang sepakat dengan Bunda Neno. Dan yang kedua, Bunda Neno berhak punya asumsi dengan puisinya tersebut. Dia punya pendapat tentang puisinya tersebut. Juga dia punya pendapat lain tentang doa yang disampaikan di Munajat 212. Sebagaimana ada orang yang juga tidak sepakat dengan Bunda Neno Warisman, ada juga yang sepakat dengan puisi dari Bunda Neno Warisman. Semua berpulang kepada masyarakat, kepada audien, kepada pemirsa yang mendengarkan puisi Bunda Neno Warisman di acara Munajat 212. Karena yang disampaikan oleh Bunda Neno Warisman juga banyak yang mendukung, tetapi juga ada yang tidak sepakat dengan doa yang disampaikan Bunda Neno Warisman. Dan semua tergantung pada kita masing-masing, dan kita harus berpikir positif tentunya dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Neno Warisman. Karena itu adalah sebuah keyakinan, itu adalah sebuah doa, itu adalah sebuah upaya untuk bisa memenangkan pertarungan pada Pilpres 2019. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah.